Sejarah Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo adalah kerajaan di Indonesia yang bercorak agama Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri pada sekitar abad ke-16. Kerajaan Gowatalo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Sejarah Kerajaan Gowatalo terbagi dalam dua periode, yaitu sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Awalnya, di wilayah Gowa terdapat 9 komunitas yang disebut dengan Bate Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Aganjene, Bisei, Kalili, dan Sero. Pada abad ke-14, dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas itu akhirnya membentuk satu kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Gowa. Saat itu, masyarakat dan penguasa di Kerajaan Gowa masih menganut kepercayaan animisme. Bahkan di abad ke-15 Kerajaan Gowa pernah terbagi menjadi dua setelah masa pemerintahan Tonatangka Lopi. Hal ini terjadi karena perang saudara antara Batara Gowa dan Karaeng Luri Sero untuk memperebutkan tahta peninggalan ayahnya, yaitu Tonatangka Lopi. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Batara Gowa, sehingga Karaeng Luri Sero turun ke muara Sungai Talo dan membentuk Kerajaan Talo. Akhirnya, Raja Daeng Matanre Kareng Tumaparisi Kalona dari Gowa membentuk perjanjian dengan Kerajaan Talo. Kesepakatan itu dibentuk pada tahun 1565 dengan nama Dua Raja Tetapi Satu Rakyat. Perjanjian tersebut berisi kedua kerajaan tidak boleh lagi saling melawan dan harus bersatu. Setelah bersatu, kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Gowatalo atau Kerajaan Makassar dengan menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Raja kerajaan dipilih berdasarkan garis keturunan Kerajaan Gowa, sementara Perdana Menteri dipilih berdasarkan garis keturunan Kerajaan Talo. Kerajaan Gowa dan Talo mulai memeluk Islam seiring dengan banyaknya pedagang Islam yang berdagang di sana. Hal ini karena Kerajaan Gowatalo terkenal sebagai pusat perdagangan di wilayah timur Nusantara. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gowatalo akhirnya menjadi kerajaan Islam. Raja pertama yang memeluk Islam adalah I Mangarangi Daeng Manrabia yang memiliki gelar Sultan Alauddin pertama. Masa kejayaan dari Kerajaan Gowatalo terjadi pada tahun 1653, pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Kerajaan ini pada masa kejayaannya dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di bagian timur Nusantara. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Kerajaan Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana Pabalue, sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Sementara itu, di bidang sosial, pemerintahan Sultan Hasanuddin berhasil memajukan kebudayaan dan pendidikan Islam. Kehidupan sosial masyarakat Gowa sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Panadakang. Dan masyarakat Gowa sangat percaya dan taat terhadap norma-norma tersebut. Dalam kehidupan masyarakat Gowa juga mengenal lapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang terdiri dari golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat biasa kebanyakan disebut tumaradeka dan masyarakat lapisan bawah disebut dengan golongan ata. Di segi kebudayaan, masyarakat Gowa banyak menghasilkan benda budaya di bidang pelayaran, seperti kapal. Kapal yang banyak dibuat masyarakat Gowa adalah jenis kapal pinisi dan lombo. Bahkan kapal ini sangat terkenal sampai ke mancanegara. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya murid-murid dari Gowatalo yang belajar agama Islam sampai ke Banten. Sultan Hasanuddin merupakan raja yang sangat anti terhadap bangsa asing. Maka dari itu, ia sangat menentang datangnya VOC yang saat itu berkuasa di wilayah Ambon, Maluku. Kerajaan Gowatalo mulai mengalami kemunduran saat VOC berhasil menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi.
Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam, ia berupaya melakukan perlawanan dengan dibantu kekuatan seluruh kerajaan Indonesia Timur. Peperangan dengan VOC terjadi, kerajaan Gowa Talo pada peperangan tersebut dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Akan tetapi, VOC menambah jumlah pasukannya yang membuat kerajaan Gowa Talo semakin terdesak. Akhirnya, di tahun 1667 kerajaan Gowa Talo mengakui kekalahannya dengan menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan kerajaan. Setelah perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin turun tahta dan digantikan oleh Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya inilah yang menjadi awal keruntuhan kerajaan Gowa Talo. Kerajaan Gowa Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat hingga saat ini. Berikut jejak peninggalan kerajaan Gowa Talo. 1. Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa atau yang berarti rumah besar merupakan istana yang menjadi tempat kediaman Raja Gowa. Istana ini dibangun pada tahun 1935 sampai tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-35, Imangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhibudin. Selain sebagai kediaman Raja Gowa, Bala Lompoa ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan kerajaan Gowa. Bala Lompoa terletak di Desa Sumbu Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Istana Bala Lompoa memiliki 54 pilar, 6 jendela di sisi kiri dan 4 jendela di depan. Peninggalan sejarah kerajaan Gowa Talo tersebut, kini difungsikan sebagai Museum Bala Lompoa yang menyimpan koleksi benda-benda kerajaan. 2. Istana Tamalate. Istana Tamalate adalah istana pertama kerajaan Gowa sebelum kota raja dipindahkan ke dalam benteng Somba Opu. Istana Tamalate ini adalah replika dari istana asli yang sudah punah terkubur masa. Istana dikatakan sebagai yang pertama dan dibangun oleh pendiri dinasti, Nimfa Surgawi Tumanurunga. Ia menikahi Karaeng Bayo di sebuah bukit bernama Takabasia dinamai Tamalate. Tamalate adalah pusat administrasi kerajaan sebelum beralih ke Somba Opu pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-13 Pakere Tautunijalo Ripasuki. Bangunan ini digunakan untuk fungsi resmi kabupaten dan sebagai tempat pertemuan. 3. Masjid Katangka. Masjid Tua Katangka juga merupakan salah satu peninggalan kerajaan Gowa Talo yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 di masa pemerintahan Raja Gowa ke-15, Sultan Alauddin pertama. Nama masjid ini diambil dari nama Syufi harismatik yang dipuja masyarakat Sulawesi Selatan. Syufi tersebut bernama Syekh Yusuf Al-Makassari yang merupakan kerabat Raja Gowa. Bangunan sejarah peninggalan kerajaan Gowa Talo ini terdaftar dalam Cagar Budaya Nasional. Masjid Tua Katangka ini terletak di sebelah utara kompleks makam Sultan Hasanuddin, tepatnya di Jalan Syekh Yusuf, Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 4. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Gowa Talo yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Bangunan yang dulunya menjadi benteng kerajaan ini dibangun oleh Sultan Gowa ke-9, Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona, pada tahun 1525. Hingga masa pemerintahan Sultan Gowa ke-9 berakhir, pembangunan benteng ini tidak selesai. Pembangunan benteng ini pun dilanjutkan oleh Raja Gowa ke-12, Karaeng Tunijalo dan Sultan Alauddin. Setelah selesai dibangun, benteng Somba Opu kemudian menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah. Benteng ini ramai dikunjungi pedagang asing dari Asia dan Eropa pada pertengahan abad 16. Di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, benteng ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Benteng Somba Opu kini difungsikan sebagai salah satu objek wisata bersejarah. Di dalam kawasan benteng Somba Opu, terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan. Di sini juga terdapat salah satu benda bersejarah yaitu sebuah meriam dengan panjang 9 meter dengan berat mencapai 9.500 kg. Di kawasan ini juga berdiri sebuah bangunan yang menjadi museum berisi benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Gowa. 5. Benteng Fort Rotterdam. Dalam sejarah kerajaan Makassar, benteng ini awalnya diberi nama Benteng Jumpandang.
Benteng Rotterdam dibangun oleh Raja Gowa ke-10 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung pada tahun 1545. Pada awal berdirinya, benteng ini berbentuk segi empat, bentuknya sama seperti benteng gaya Portugis lainnya. Lokasi benteng Rotterdam berada di pesisir barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng Rotterdam merupakan salah satu peninggalan kerajaan Gowatalo yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Kini, bangunan ini difungsikan sebagai destinasi wisata sejarah serta museum yang menyimpan sejumlah benda-benda sejarah. Sejak tahun 2010, Benteng Rotterdam ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI pada tanggal 22 Juni tahun 2010. 6. Kompleks Kuburan Raja Gowa dan Talo. Kompleks makam ini adalah tempat raja-raja Talo dimakamkan mulai abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. Di kompleks makam ini diantaranya terdapat makam Mangkubumi Kerajaan Gowa Talo, bernama Imalingkaang Daeng Manyonri dan makam seorang ulama dari Sumatera, bernama Hatip Tunggal Datuk Makmur, atau populer di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan dengan nama Datuk Ribandang. Imalingkaang Daeng Manyonri merupakan orang pertama yang memeluk agama Islam di kerajaan Gowatalo yang diislamkan oleh Datuk Ribandang. Bentuk bangunan makam-makam kuno pada kompleks makam ini mirip konstruksi candi. Terdapat beberapa ragam hias yakni berupa hiasan tumbuhan-tumbuhan, sulur-suluran daun, dan seni kaligrafi huruf Arab. Kompleks makam Raja Talo ini merupakan salah satu situs cagar budaya dan telah ada sejak abad ke-17 hingga abad 19. Makam ini terletak di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Lokasinya berada di tepi barat muara Sungai Talo atau di sudut timur laut kawasan Benteng Talo. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah berdirinya Kerajaan Gowa.